Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Imam Al-Ghifari, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas MKS 5C, dengan nomor induk mahasiswa 12292301113. Oke guys, jadi dalam video kali ini saya akan membuat video tutorial yang akan membahas mengenai uji asumsi klasik dan MRA atau moderasi regresi analisis. Yang video ini tujuannya untuk memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester ganjil tahun 2024-2025. Sebelum saya lanjut, semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan di awal. Nah, oke. Dalam video kali ini saya akan membahas MRA dan uji asumsi klasik yang nantinya bakal terdiri dari video tutorial mengenai pengolahan data sekaligus dengan penjelasan lebih detailnya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan inti atau pembahasan lebih detail, alangkah baiknya kita tuh bahas tipis-tipis dulu lah, bahas secara umum apa sih uji asumsi klasik dan apa sih yang dimaksud dengan MRA. Oke, uji asumsi klasik itu sendiri dalam analisis regresi linier digunakan atau diperlukan untuk mengetahui atau untuk memastikan apakah model regresi yang kita gunakan itu valid dan dijamin tidak adanya masalah-masalah yang bisa mempengaruhi estimasi. Jadi sebelum kita melakukan uji yang lain, kita harus melakukan uji asumsi klasik dulu untuk memastikan data yang kita gunakan emang valid dan emang cocok digunakan untuk uji-uji selain uji asumsi klasik. Ya ibaratnya untuk menyeleksi lah gitu. Nah, untuk pembahasan lebih rincinya nanti di pembahasan yang inti sekaligus dengan jenis-jenis ujinya, yaitu ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, dan ada uji autokorelasi. Ada 4 uji. Nah, kemudian untuk MRA atau moderasi regresi analisis itu merupakan suatu teknik pengolahan data untuk mengetahui dan untuk memastikan apakah dalam hubungan variabel independen atau kita sebut dengan variabel X dengan variabel Y atau kita sebut dengan variabel dividen, dalam hubungannya apakah dipengaruhi dengan variabel ketiga atau yang biasa disebut dengan variabel moderat. Nah, jadi variabel moderat itu sendiri merupakan suatu variabel yang mempengaruhi atau mengubah seberapa kuat pengaruh variabel ketiga terhadap hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, itu untuk variabel moderasi. Ya, bisa kita simpulkan bahwa variabel moderasi ini sebagai variabel pengendali gitu, yang mengendalikan gitu atau mengendalikan apakah variabel tersebut berhubungan secara kuat atau lemah. Intinya bisa mempengaruhi hubungan suatu variabel. Nah, itu untuk variabel moderat yang nantinya bakal kita bahas di pembahasan inti setelah pembukaan ini. Oke, mungkin untuk pengenalan cukup segitu saja ya guys. Kemudian kita lanjut ke video tutorial. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan mengasih tutorial kepada teman-teman mengenai pengolahan data menggunakan uji asumsi klasik. Nah, mungkin sebelum kita melakukan pengolahan data, sini kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan uji asumsi klasik, gimana konsep dasarnya, dan uji apa saja yang termasuk dalam uji asumsi klasik.
Nah, di sini ada filenya, bisa kita lihat. Di uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Nah, untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Nah, jadi uji asumsi klasik ini terdiri dari 4 uji. Yang pertama itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, yang dimana 4 jenis uji ini memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama itu ada uji normalitas, dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Nah, kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Menurut Ghazali, pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Nah, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Yang keempat ada uji autokorelasi. Menurut Ghazali, autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Nah, jadi dalam uji normalitas, variabel dikatakan lolos uji normalitas apabila variabel tersebut berdistribusi secara normal. Nah, kemudian dalam uji multikolinearitas, variabel tersebut dikatakan lolos apabila tidak terjadi multikolinear antar variabelnya. Nah, untuk uji heteroskedastisitas, di variabel dikatakan lolos dalam uji heteroskedastisitas apabila variannya monoton, tidak terjadi ketidaknyamanan. Nah, kemudian dalam uji autokorelasi, variabel dikatakan bebas apabila tidak adanya autokorelasi antar variabel. Nah, oke, kita lanjut saja ke pengolahan datanya, guys. Di sini saya akan menggunakan EPIUS 12 untuk pengolahan datanya. Dan nanti untuk standar nilai dari masing-masing uji nanti kita bahas sekalian dengan pengolahannya. Jadi masing-masing uji ini memiliki batasan-batasan nilai. Ada yang nilai signifikansinya ya, ada yang kurang harus lebih dari 0,05, ada yang harus lebih dari 10 atau kurang, tidak ada nilainya gitu ya. Oke, kita lanjut, guys. Oke, di sini yang pertama kita harus memiliki data ya. Jadi kalau tidak ada data kita tidak bisa melakukan uji asumsi klasik. Nah, di sini saya ada data ya, disimpan di dokumen, guys. Di sini di dokumen, makanya buku 2 ini lupa diubah ya, guys ya. Oh, ini langsung kebuka sama EPIUS. Bentar, guys, biar nggak langsungnya, biar kita jelasin dulu gitu ya mengenai datanya. Oke, kita open with Excel. Sabar. Oke, nah di sini datanya, guys. Nah, di sini saya mengambil 3 data, yang berarti ada 3 variabel ya, guys. Nah, ini aja, ini ganggu banget nih. Oke,
Sini ada 3 variabel, dimana datanya saya ambil dari statistik lembaga pembiayaan. Jadi di sini ada cadangan modal sebagai variabel Y, cadangan umum sebagai variabel X1, cadangan tujuan sebagai variabel X2. Jadi di sini ada 36 data. 36 data berarti ini datanya per bulan, berarti 36 data berarti ada 3 tahun ya. Ini data 3 tahun ya guys, dari 2021 sampai dengan 2023. Nah, oke. Kita lanjut langsung ke Epius-nya untuk pengolahan data ya guys. Kita ke Epius. Oke. Close file. Nah, di sini kita import filenya dulu guys. Oke, sebelum kita import filenya kita close dulu ya. Filenya di sini biar bisa ke import ke Epius-nya. Klik file, kemudian import from file. Nah, di sini kita cari file yang tadi ya, file datanya di sini buku 2. Open. Nah, next. Nah, finish. Klik no. Oke. Nah, di sini ada 3 variabel, cadangan modal sebagai variabel Y, cadangan umum sebagai X1, cadangan tujuan sebagai X2. Ya biasanya orang-orang langsung pakai Y, X2, X1, tapi nggak apa-apa lah, di sini saya cantumin juga nama variabelnya gitu biar teman-teman nggak bingung variabel X itu apa sih, maksudnya teh itu tanda apa sih gitu. Jadi di sini namanya nggak diubah ya guys ya. Oke, kita langsung saja. Sini kita klik kontrol, ditahan ya. Nah, kemudian klik yang pertama tuh kita klik variabel Y-nya, kemudian X1 dan X2. Kemudian klik kanan, open, kemudian kita pilih as equation. Nah, di sini C-nya kita pindahin ke depan, kita taruh setelah cadangan modal ya, variabel Y-nya. Oke. Nah, di sini menggunakan metode ls_square. Nah, oke. Nah, ini merupakan output datanya dari CPU setelah diolah. Jadi di sini kita menggunakan metode ls_square. Nah, ini tuh untuk mengetahui apakah variabel X1 dan variabel X2 mempengaruhi variabel Y, apakah dia berpengaruh secara signifikan, apakah cadangan tujuan atau cadangan umum itu memiliki pengaruh terhadap cadangan modal. Nah, di sini kita lihat nilai probabilitas dari masing-masing variabel X-nya tuh 0,00. Nah, berarti apabila nilai probabilitas dari variabel X-nya kurang dari 0,05 itu dikatakan berpengaruh secara signifikan. Nah, jadi dari data kita gitu, dari data yang tadi kita olah, kita ketahui bahwa variabel X dan variabel X2-nya itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Nah, itu. Nah, kemudian sini sekarang kita fokus ke uji asumsi klasiknya. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama tuh kita klik view, kemudian residual diagnosis, kemudian kita pilih di sini histogram normality test. Nah, di sini saya menggunakan histogram dalam melakukan uji normalitas. Kita klik. Nah, ini output datanya keluar. Kemudian biar lebih enak untuk menjelaskan, ini kita copy ke Word ya, copy ke Word. Nah, di sini saya udah mengcopy ke Word, di sini ada filenya. Nah, ini merupakan output data yang tadi yang di Epius.
Nah, di sini kita fokus ke nilai Jarque-Beranya. Nah, interpretasi. Jadi diketahui nilai probability Jarque-Bera 0,718 yang paling bawah ya. 0,718 artinya lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos uji normalitas. Nah, apabila datanya udah lolos uji normalitas, kita bisa lanjut ke tahap uji yang selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas. Nah, di sini kita ke Epius lagi, balik. Nah, untuk melakukan uji multikolinearitas, ini sama kayak tadi ya, tinggal kita klik view, kemudian kita pilih koefisien diagnosis. Nah, kemudian di sini kita pilih variance inflation factor, kita klik. Nah, output datanya keluar guys. Nah, ini juga sama kayak uji normalitas yang tadi, kita copy ke Word, kita lihat ya. Nah, di sini Word. Nah, ini merupakan output data yang tadi ya, yang di Epius. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat memiliki hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen alias variabel terikat. Nah, di sini interpretasi diketahui nilai PIF variabel independen kurang dari 10, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinearitas. Nah, jadi data yang kita olah itu lolos uji multikolinearitas. Nah, apabila nilai PIF-nya lebih dari 10, maka itu bisa dikatakan tidak lolos uji ya guys ya. Tapi ini dikarenakan kurang dari 10, itu bisa dikatakan lolos uji multikolinearitas. Oke, kita lanjut ke uji asumsi klasik yang selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, kita buka Epius lagi guys. Nah, kemudian sini sama kita klik view juga. Nah, kemudian kita klik residual diagnosis. Nah, di sini paling bawah ada heteroskedastisitas test. Oke, nah di sini saya menggunakan tipe Brace-Pagan-Godfrey. Oke, di sini kita klik oke. Nah, kemudian keluar. Nah, di sini sama kayak yang tadi, kita copy ke Word. Output datanya kita ambil yang ini aja guys, yang ini di atas sampai sini. Lihat kursor ini. Nih, lihat panahnya nih. Ini aja guys ya. Ini kita copy, udah kita copy. Nah, di sini. Nah, ini merupakan output data yang dari DFUS ya, uji heteroskedastisitas. Nah, interpretasinya diketahui nilai probability of R-square-nya sebesar 0,397, artinya lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heteroskedastisitas. Nah, jadi udah 3 uji asumsi udah lolos ya guys ya. Kemudian ini uji yang terakhir, yaitu uji autokorelasi. Ya, kita kembali ke Epius lagi. Oke guys, di sini kita lanjut ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi, uji yang terakhir. Caranya sama kayak yang tadi, kita klik view, kemudian pilih residual diagnosis, kemudian serial correlation LM test. Kita klik oke. Nah, ini output datanya guys. Ini kita lihat. Nah, oke, di sini lihat datanya, kita ini lagi apa namanya, copy paste. Kita pindahkan ke Word. Nah, di sini sebelumnya saya pernah mencoba, jadi yang awalnya datanya tidak lolos uji autokorelasi karena nilai of R-square-nya tuh kurang dari
0,05 itu 0,00. Tapi setelah saya melakukan transformasi data dan ternyata berhasil, datanya bisa lolos uji autokorelasi karena ops R square-nya berubah menjadi 0,0104. Nah, lebih dari 0,05. Nah, di sini gimana caranya transformasi data? Caranya di sini kita transformasi data untuk uji autokorelasi, kita klik estimate. Kemudian di setiap variabelnya kita klik D di masing-masing variabel, kemudian oke. Nah, di sini nilainya guys, jadi akan menghasilkan yang ini, nantinya akan menghasilkan nilai yang ini. Nah, ini guys, setelah melakukan output transformasi data yang ini. Oke, mungkin itu untuk uji asumsi klasik. Kemudian kita lanjut ke moderasi regresi analisis. Nah, di sini moderasi regresi analisis. Jadi moderasi regresi analisis ini merupakan teknik untuk menguji untuk mengetahui dan memastikan apakah variabel hubungan antara variabel Y dan variabel X-nya dipengaruhi oleh variabel ketiga atau variabel moderat. Jadi variabel moderat itu berperan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel yang lainnya, yaitu variabel Y dan variabel X. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan data yang berbeda gitu ya. Data yang bukan yang berbeda, datanya sama, cuman di sini ada variabel interaksi juga. Nah, di sini kita lihat datanya. Di sini saya sudah menyiapkan data MRA. Nah, di sini jadi tetap kita menggunakan data yang sama, cadangan modal sebagai variabel Y, cadangan umum X1 dan cadangan tujuan sebagai X2, dan sebagai variabel interaksi moderatnya yaitu interaksi antara variabel X1 dan variabel X2. Ini jadikan variabel moderatnya atau variabel interaksi variabel ketiganya. Nah, di sini nilainya itu didapat dari hasil perkalian antara variabel X dan variabel X2. Nah, di sini kita namain X1, X2 gitu. Nah, oke, kita lanjut ke pengolahan datanya. Kita lanjut ke pengolahan data, kita buka Epius. Oke, ini kita close dulu ya guys, kita close dulu. Ini kita close, buka saja asumsi klasik, ini kita close, jika kita close, yes. Oke. Oh no ya, no. Nah, kita import datanya dulu guys, file, kemudian import from file. Nah, kemudian di sini kita cari datanya, data MRA, kita open. Nah, next, finish. Oke, no. Nah, di sini ada cadangan modal sebagai variabel Y, cadangan tujuan sebagai X2, cadangan umum X1, dan di sini ada tambahan yaitu variabel interaksi atau X1, X2. Di sini biar lebih enak kita ubah aja namanya guys ya. Kita rename aja di sini biar enak nih guys. Ya nih, kita variabel Y. Oke. Yang ini X2. Jadi X2. Oke, kemudian ini sebagai X1, Oke, kemudian di sini kita taruh aja X1, X2 ya guys ya. X1, X2. Oke. Nah, sini kita melakukan pengolahan dengan Epius,
caranya sama kayak yang tadi, kontrolnya ditahan, kemudian Y, kemudian X1, X2, X1, X2, klik kanan, open, pilih as equation. Nah, kemudian C nya kita pindahin ke depan, setelah Y ya guys. Kemudian kita tetap pakai metode least squares ya guys. Oke. Nah, ini output datanya. Nah, kita copy lagi ya ke Word kayak yang tadi guys. Di sini saya udah nyiapin. Nah, ini di copy. Nah, ini data yang tadi ya, data yang tadi kita olah. Kemudian di sini ada keterangannya, semua variabel X1, X2 dan interaksi signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Artinya semua nilai probabilitas X1, X2 maupun X1, X2 nya tuh kurang dari 0,05. Nah, bisa dikatakan ini udah lolos dari tingkat signifikan. Nah, interaksi X1, X2 menunjukkan bagaimana hubungan antara X1 dan Y dipengaruhi oleh X2 gitu. Dalam kasus ini meskipun interaksi signifikan koefisiennya, tapi koefisiennya sangat kecil sebesar 1,17 minus 15, menunjukkan bahwa efek moderasi X2 pada hubungan X1 dan Y tidak terlalu kuat dalam praktiknya, tapi signifikan secara statistik. Nah, itu. Jadi secara statistik variabel moderatnya tuh berpengaruh secara signifikan kan, tapi kalau secara tingkat pengaruhnya itu tidak terlalu berpengaruh guys, karena nilai signifikannya sangat kecil. Oke guys, itu tadi sekilas mengenai video tutorial pengolahan data uji asumsi klasik dan generasi regresi analisis. Nah, jadi kesimpulan dari video ini bahwa uji asumsi klasik itu digunakan untuk menguji atau untuk memastikan apakah data atau variabel yang kita gunakan itu cocok atau signifikan digunakan sebagai model regresi. Nah, untuk MRA atau moderasi regresi analisis itu digunakan untuk menguji atau untuk memastikan apakah variabel moderat yang kita gunakan itu berpengaruh kuat atau lemah terhadap hubungan variabel independen dan variabel dependen. Nah, jadi tutorial pengolahan data yang tadi itu itulah cara kita untuk membuktikan apakah data yang kita gunakan lolos uji dan apakah data yang kita gunakan itu bisa mempengaruhi hubungan variabel lainnya. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga teman-temanku yang menonton video dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.